Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hijrata sunnatal anbiya'i wal mursalin wal muslihin wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, Masjid Az-Zikra, yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban untuk at-tafaqquh fid din, memahami ajaran Islam secara mendalam, yang mengambil tema al-hijratu fil Qur'ani was sunnah, hijrah di dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Kita alhamdulillah masih diberi umur oleh Allah, kita memasuki sanah hijriyah jadidah, tahun baru ya hijrah tahun 1441, yang oleh khalifah yang adil, khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadikan awal kalender Islam diambilnya dari peristiwa hijrah. Ini sudah barang tentu perlu direnungi setiap saat. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditulis oleh para ulama sirah atau ulama tarikh, itu bisa ya menelan atau memakan ratusan bahkan ribuan halaman, ya, sejak lahirnya sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sirah Ibnu Hisham, kita lihat ya tulisan dari Ibnu Katsir rahimallah, ya kita lihat ya kitab-kitab sirah yang baru, apakah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ghazali rahimallah, atau Rakhil Makhtum, atau Ramadan Buti rahimallah jami'an, dan ulama-ulama yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa ya kalender Islam itu ditulisnya dari peristiwa hijrah? Kenapa tidak dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lahirnya, atau kawinnya, atau diangkatnya menjadi nabi, atau Isra Mi'rajnya, atau perangnya dan lain sebagainya? Tapi dimulai ya dari perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dari kecerdasan pemimpin yang mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya kepada rakyatnya. Saudara sekalian, setelah kita mentadaburi, merenungi secara mendalam baik dari ayat-ayat Quran atau dari hadis nabawi serta sirah nabawiyah, ditambah ya renungan tafsiran dari ulama ahli sunnah wal jamaah, maka bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga, dan pelajarannya tidak akan kering dan tidak akan bosan meskipun diulang-ulang. Dan kalau direnungi secara mendalam,
ya, bisa menghadirkan pelajaran-pelajaran baru dalam konteks kekinian. Apakah dalam kehidupan kita dalam berumah tangga, bermasyarakat, ya, berbangsa, bernegara, perjuangan, maka pelajaran hijrah ya ibadallah, pelajaran yang tidak pernah kering. Pelajaran yang pertama yang sangat penting adalah al-hijratu sunnati khiyarin nas minan nabiyyin wal mursalin wal muslihin. Bismillah. Jadi hijrah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang pemahamannya secara bahasa adalah at-tarku wal intiqal. Jadi orang disebut hijrah itu karena at-tarku, meninggalkan, wal intiqal, dan berpindah. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Sementara hijrah secara istilahi, secara syar'i, secara terminologi adalah al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Bismillah. Berpindah dari negeri kekufuran, negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir, berpindah kepada negeri Islam, di mana umat Islam bisa mengamalkan ajaran Islam secara aman, tentram, merdeka, tidak ada tekanan. Ya. Itu secara agama, secara istilah. Kemudian selanjutnya, hijrah itu sebelum kita masuk kepada pelajaran atau urgensinya, hijrah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hijrah al-khissiyah. Jadi tahun Baru Hijriah ini mengingatkan kita pentingnya hijrah secara fisik dari tempat, ya, yang dikuasai oleh kekufuran atau didominasi oleh kekufuran menuju tempat yang islami, atau dari tempat kampung perumahan yang banyak bid'ahnya pindah kepada perumahan tempat RT RW yang didominasi oleh sunnah Nabi SAW. Pindah dari tempat kampung RT RW perumahan yang banyak syiriknya menuju kepada kampung yang didominasi oleh tauhid, sehingga kita dan anak-anak kita bisa mengamalkan ajaran Islam secara benar, tenang, hafizakumullah. Itu disebut hijrah hissiyah, secara fisik. Sebagaimana hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Karena Makkah pada waktu itu masih dikuasai orang-orang kafir oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Al-hijratu al-ma'nawiyah. Hijrah secara non-fisik, secara mental, mentalitas. Yang hijrah bukan fisiknya, tapi mentalnya, akhlaknya, kepribadiannya, yaitu hijrah dengan cara meninggalkan setiap apa saja yang dilarang oleh Allah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan, ya, setiap yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu yang soleh dan solehah hafizakumullah, ma di dalam bahasa Arab disebut isim mausul, ya. Bahkan ma adalah ashmalul mausulat, isim mausul yang paling komprehensif, paling lengkap.
Jadi apa saja yang dilarang oleh Allah berupa perkataan, perbuatan, ya, keperpihakan, milih, ya, kebijakan yang dilarang oleh Allah itu harus kita tinggalkan. Contoh, ucapan yang dilarang oleh Allah karena merendahkan manusia, mengejek manusia, itu harus kita tinggalkan. Sehingga masyarakat kita, negara kita aman ketika kita meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu, mari ingat kembali di saat dulu, ya, beberapa bulan yang lalu atau tahun, di saat pemilu, ya, saya bertanya Bapak Ibu, masih ingat enggak? Di saat pemilu ada 2 nama binatang yang terkenal. Binatang apa Bapak Ibu? Itu maksudnya siapa itu? Itu tidak akan terjadi kalau anak bangsa ini semuanya berhijrah. Karena ucapan yang menyakitkan orang itu termasuk dosa besar. Ketika ibunda Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, alaysat Safiyatu hakada ay qasirah?" Ya. Lalu Nabi SAW memberikan peringatan yang tegas. "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah Safiyah itu begini?" Maksudnya pendek. Safiyah itu Bapak Ibu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga istri Nabi radhiyallahu anha. Mengata-ngatain istri yang lainnya, "Dia kan pendek ya Rasulullah." Maka Nabi langsung mengatakan, "La ya Aisyatu, laqad qulti kalimatan law mazattiha bima'il bahri lamazathu." Wahai istriku Aisyah, kamu telah mengucapkan satu kata. Kalau kata tersebut, maksudnya pendek tadi, dicampur dengan air lautan, niscaya seluruh air lautan menjadi kotor. Para suami yang dimuliakan Allah, saya bertanya, kalau salah satu istri Bapak ngatain istri yang lainnya, dia pendek kok Pak, itu maknanya apa? Bapak ini nggak bisa jawab karena ada istrinya atau karena belum pengalaman. Ya, nggak boleh ngomong seperti itu. Ini nih contoh hijrah qauliyah. Hijrah amaliyah, perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak diridhai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Apakah riba, korupsi, menghujat, ya, mengadu domba, semua itu harus ditinggalkan, hafizakumullah. Atau keperpihakan, mengaku beragama Islam tapi berpihaknya kepada orang kafir, orang munafik, harus segera ditinggalkan. Menuju berpihak kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Karena Allah berfirman dalam ayat 55 surat Al-Maidah, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un." Sesungguhnya wali kamu, pemimpin kamu, teman dekat kamu, penolong kamu, yang kamu bela, itu hanyalah, terjemahnya hanyalah, karena innama itu adatul hasri, alat untuk membatasi. Hanyalah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Ini contoh, ya, hijrah, ya, keperpihakan. Saudara sekalian, hijrah dalam bentuknya yang dua tadi, hijrah yang kedua yang hijrah maknawiyah itu tidak usah menunggu perintah orang tua, tidak usah menunggu perintah kiai ulama, tidak usah menunggu perintah murabbi, ustadz, pemimpin. Karena hijrah itu, ya, fardu ain, kewajiban kita semua.
Berbeda dengan hijrah hissiyah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah satu negara ke negara yang lain, itu tidak boleh individu-individu umat Islam sendiri-sendiri, ijtihad sendiri. Ya. Mungkin di antara kaum muslimin di Indonesia melihat permasalahan yang seperti ini, akhirnya nggak betah, mau pindah ke Malaysia. Ya, kelihatannya beritanya Malaysia menjanjikan. Saya bertanya Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu pindah ke Malaysia, menjadi pendatang mubah atau pendatang wajib? Pak, orang Indonesia kalau ke negeri jiran nggak ada surat-suratnya, nggak ada paspornya, nggak ada visa tinggalnya, menjadi pendatang mubah atau pendatang wajib? Hah? Pendatang haram kan? Bapak Ibu langsung menjadi narasumber atau nara apa? Akhirnya mau pindah ke Mekah dekat Ka'bah. Habis haji, habis umrah nggak mau pulang, tinggal di Mekah. Alasannya biar lebih baik. Tinggal di Mekah Pak. Kemudian ada askar, tentara-tentara, polisi-polisi pemeriksaan orang yang tinggal tidak punya iqomah. Bapak langsung masuk surga atau masuk apa? Bapak Ibu istihad mau pindah ke negara yang katanya paling demokrasi, ke Amerika. Ibu rapi sudah hijrah, tutup muka, semua mukanya ditutup. Suaminya jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya. Ya, jenggotnya mat lazim mutawal kalimun 6 harokat. Sampai airport Amerika, Bapak disambut atau diapakan Pak? Jadi kita harus tahu peta dunia. Makanya ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah atas kehendak sendiri atau instruksi Allah Bapak Ibu? Instruksi Allah kepada Rasulnya, Rasul memerintahkan pada ya, ini penting Bapak Ibu. Karena di dunia termasuk di bumi Allah Indonesia yang kita cintai, ada juga orang yang faham hijrah ke sana ke sini, tetapi ya kurang memperhatikan nas-nas Quran dan Sunnah. Ini Bapak sekalian tentang mafhumul hijrah, pemahaman hijrah dalam konteks zaman dulu atau konteks kekinian. Masuk al-babu tsani, durusun fil hijrah, pelajaran-pelajaran dalam hijrah. Baik hijrah hissiyah secara fisik atau hijrah maknawiyah ya, secara mental. Pertama Bapak sekalian, al-hijratu sunnatu khiyarin nas minan nabiyyin wal mursalin wal muslihin. Hijrah dengan dua-duanya itu adalah sunnahnya manusia-manusia terbaik. Para nabi, para rasul, para muslihin, orang-orang yang memperbaiki bangsanya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali mereka berhijrah. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya, keluarga kita, jamaah kita ingin berubah menjadi yang terbaik, maka kita harus hijrah. Kalau tidak hijrah secara fisik, yang harus kita lakukan hijrah secara mental. Kita tetap tinggal di bumi Allah Indonesia, kita tetap tinggal di bumi Allah Jatiluhur dan sekitarnya atau Jati Asih, tapi perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan. Sehingga walaupun kita dulu naudzubillah pernah berbuat maksiat atau orang jahat, bisa berubah menjadi yang terbaik. Karena Nabi bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ya, seluruh anak Adam manusia atau setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ya, pernah berbuat dosa, tetapi ya ibadallah, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang sering bertobat. Atau hadis yang lainnya khusus tentang hijrah, al-hijratu tajubbu ma qablaha.
Hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Makanya tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada ulama yang memperbaiki umatnya kecuali berhijrah. Dimulai dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Hijrah dari Syam ke Mesir, kemudian pindah lagi, hijrah lagi ke Hijaz, kemudian ke Syam, kemudian kembali lagi ke Hijaz. Begitu juga nabi kita, manusia yang paling kita cintai, yang paling kita kagumi, sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari Mekah ke Taif. Ternyata di Taif, ya, suasana enggak jauh berbeda dengan Mekah. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah, dan ketika Madinah direspon oleh umat, ya, mereka berbaiat bersama sahabat Muhajirin untuk membela Islam, membela Nabi. Akhirnya Madinatul Rasul menjadi ibu kota negara Islam. Dan akhirnya juga Makkah jadi bagian daripada negara Islam. Makanya Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Karena Makkah sudah menjadi bagian dari negara Islam. Ini jangan diartikan bahwa hijrah sudah tidak ada lagi. Itu salah faham. Ya, kenapa tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah? Karena Makkah sudah merupakan bagian dari negara Islam Madinah. Ya, para ulama, ya, para sahabat dulu sebelum ulama, sahabat tabi'in, lahir di Mekah, mereka gugur, ada yang meninggal di Madinah, di Syam, di Mesir, di Iran, di Turki, di Andalusia atau Spanyol. Ini suatu bukti, ya, bahwa orang-orang terbaik itu hafizakumullah, ya, berhijrah. Ulama-ulama kita, ya, Imam Syafi'i rahimallah, dan imam-imam yang lainnya, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam yang lainnya. Ulama-ulama kita, ya, hafizakumullah, ya, contoh saja, ya, Pak Hamka rahimallah, ya, lahir di mana Bapak Ibu Hamka? Iya, kemudian meninggalnya di mana? Dakwahnya di mana? Ya, dan ulama-ulama yang lainnya, Kiai Hasyim Asy'ari rahimallah, Kiai Ahmad Dahlan rahimallah, mereka berhijrah bertahun-tahun di Mekah untuk mencari ilmu. Ya, begitulah ya ibadallah. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik, keluarga terbaik, anak keturunan yang terbaik, harus hijrah. Ya, Masya Allah. Bahkan saya yakin bumi Allah ini loh, Jatiluhur, ya, yang kita cintai, berubah menjadi lebih baik lagi karena banyak yang hijrah. Ya kan Pak? Bapak Ibu, saya bertanya, seandainya tidak ada ulama aktivis dakwah yang hijrah dari Yaman ke Indonesia, enggak ada orang yang membawa Islam ke Indonesia, kira-kira sampai sekarang agamanya orang Indonesia apa Pak? Nenek moyang kita dulu bagaimana? Jadi saudara sekalian, al-hijratu sunnatu khiyarin nas minan nabiyyin wal mursalin, ya, wal muslihin. Sunnah, ya, pola hidup, ya, tradisi kehidupan yang diridhai oleh Allah dari para nabi, para rasul, dan orang-orang yang berbuat baik. Ini baru nomor 1 Pak ya. Ini kalau untuk khutbah Jumat kan cukup kan 15 menit. Karena biasanya kalau di kantor-kantor pemerintah ditulis khutbah tidak boleh lebih. Ya. Yang kedua, hafizakumullah, al-aqidah hiya rasidul aghla fil hayah. Akidah atau iman Islam adalah aset nikmat yang termahal dalam hidup ini, Bapak. Harta nikmat, rumah nikmat, bisnis nikmat, bangsa dan negara nikmat, tanah air nikmat. Bukankah Nabi SAW menyintai Mekah, rindu dengan Mekah? Fitrah manusia, manusia yang fitrahnya bersih menyintai tanah airnya.
menyintai kampung halamannya. Bapak Ibu, kita yang tinggal di Jati Asih sekitarnya ini, bukankah kita sudah punya istri, punya rumah, ya Pak ya? Ya, punya mobil, punya tanah, ya mobilnya nambah, rumahnya nambah. Apalagi Bu yang nambah Bu? Kalau berani. Tapi begitu Syawal menjelang Idul Fitri, apa Pak? Padahal anak istri di sini fitrah. Saking semangatnya kadang-kadang berlebihan. Sepeda motor yang ukurannya untuk berapa orang Bapak Ibu? Diperpanjang menjadi mat lazim mutawal kalimi. Pak, ditambah dengan bambu. Mana? Ini fitrah. Tetapi ingat, ketika akidah umat Islam, ketika iman Islam terancam di Mekah, dan bukan ngarang-ngarang, sudah ada yang syahid, ya. Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh oleh Abu Jahal CS. Nyawa umat Islam ya terancam, akidah terancam, maka ketika itulah Allah memerintahkan Nabi dan sahabatnya untuk hijrah ke Madinah dalam rangka cari nafkah atau menyelamatkan akidahnya Bapak Ibu. Apa? Akidahnya. Karena hijrah syaratnya harus fi sabilillah, di jalan Allah, bukan karena mencari nafkah, apalagi mencari perempuan, seperti sababul wurud dalam hadis innamal a'malu binniyat, yaitu ada orang yang berhijrah karena tertarik perempuan yang namanya Ummu Quraisy, maka disebut muhajir Ummu Quraisy. Itu enggak dapat pahala Pak. Makanya ayat yang saya baca tadi, syarat hijrah yang diridhai oleh Allah, yang berubah lebih baik dunia dan akhirat kita, syaratnya hanya fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan suami, istri, kekuasaan, harta benda. Ayat 100 surat An-Nisa. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Jadi ibadallah, kita senang mempunyai harta kekayaan, kita senang mempunyai tanah air, tetapi yang lebih mahal adalah apa Bapak Ibu? Akidah iman. Sekarang dalam konteks kekinian saya bertanya Bapak Ibu, ada enggak orang mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi akidahnya, imannya bisa dibeli oleh pihak-pihak tertentu ya dengan sekian ratus ribu atau puluhan ribu agar milih musuh Islam? Ada nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak jawab? Ada nggak? Agamanya katanya Islam, tapi milih pemimpin orang yang anti Islam. Ada nggak Bapak Ibu? Itu di benua Australia atau Afrika Bu? Murah bener itu. Padahal kampung halaman Pak, bisnis, rumah, keluarga ditinggalkan. Bukti kalau Nabi dan sahabatnya itu benar-benar orang yang beriman. Sekarang itu banyak orang Islam yang dibeli Pak. Yang dibeli itu orang Islam hanya orang awam atau ada orang pintar juga Pak? Yang dibeli orang yang tamat SD saja atau ada yang doktor, profesor juga Pak? Berapa harganya Pak? Kata orang Perancis, ono rego, ono rupa.
Ada orang yang harganya 5.000, ada 50.000, ada 500, ada 5 juta, ada 50 juta, ada 500 juta, ada 5. Itu ngarang-ngarang atau mungkin terjadi, Pak? Di benua Australia atau di Eropa, Pak. Jadi al-aqidah hiya rasidul aghla. Ya. Makanya ketika para ulama disuruh mengakui penguasa tauhid nanti dimaafkan, enggak akan dihukum mati atau al-i'dam. Apa kata ulama tersebut rahimallah? Tidak mungkin jari-jari yang setiap sholat ya menunjuk asyhadu an la ilaha kemudian mengakui kepemimpinan tauhid, akhirnya beliau milih mati daripada hidup. Itulah contoh orang yang benar-benar memahami dan mengamalkan bahwa iman akidah lebih mahal daripada apa Pak tadi Pak? Dunia. Contoh lagi Bilal radhiyallahu anhu, supaya contohnya banyak, supaya nggak ngarang-ngarang Pak ya. Karena kajian ini dalam perspektif Quran, Sunnah, Sirah Nabawiyah dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bilal radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, sementara sayyidnya majikannya adalah kafir, maka Bilal radhiyallahu anhu dipanggang di atas batu yang besar, dipecut. Bapak Khazullah tahu pecut Bapak Ibu? Apa Pak? Cambuk, tetapi beliau tidak mau kembali kepada kekufurannya, tetap menjawab ahad. Kalau sekarang Bapak Ibu milih ahad atau milih fulus Bu? Milih penjara walaupun sakit atau milih surga Allah? Jadi ini yang pelajaran yang sangat penting, bahwa al-aqidah al-iman huwa rasidul aghla fil hayat. Yang ketiga Bapak sekalian, wujubul bahthi an ardin jadidatin li gharsi syajaratil aqidah. Setiap muslim, laki atau perempuan, pemimpin atau rakyat, ulama atau umatnya, semua wajib mencari lahan baru. Jangan di rumah saja, jangan di kampungnya saja. Mencari lahan baru untuk apa Bapak Ibu yang soleh dan solihah? Untuk ditanami pohon akidah, pohon iman, pohon Islam. Mad dalil, mana dalilnya? Begitu Nabi SAW dakwah di Mekah selama 13 tahun Bapak Ibu. Ternyata Mekah pada waktu itu tandus. 13 tahun yang berdakwah orang yang terbaik, Nabi yang paling sabar, paling diteladani, paling toleransi, paling sayang pada umatnya. 13 tahun tidak dapat jamaah Pak, kecuali tidak lebih dari 100 orang. 100 orang berapa tahun tadi Bapak Ibu? Itu banyak jamaah mana dengan jamaah Masjid Az-Zikra Bapak Ibu? Masjid Az-Zikra ini kalau Jumatan berapa orangnya? Berapa Pak? Bapak udah pernah ngitung nggak Pak? Biasanya dihitung dari infaknya Pak. Kalau jamannya 500, satu orang 10.000, berarti setiap Jumat infaknya berapa itu?
Masya Allah, padahal Nabi ya. Maka Nabi diam saja di Mekah, diperintahkan Allah diam saja di Mekah, atau mencari lahan baru Bapak Ibu. Mencari lahan baru di Taif, perjalanan Mekah Taif itu sekitar 70 kilometer. Pakai Mercy baru atau jalan kaki Bapak Ibu? Begitu sampai di Taif, disambut atau diapakan Pak? Ternyata Taif juga tandus juga Pak. Nabi tidak diperintahkan oleh Allah, udah tinggal di Taif, kembali ke Mekah. Sampai akhirnya hijrah ke ternyata di Madinah tanahnya lebih subur, umatnya lebih subur. Dalam waktu yang relatif singkat, cuma 2 tahun saja, dalam perang Badar sudah 300 orang. Itu mujahidnya, belum orang perempuannya, anak-anak kecilnya. Jadi saudara sekalian, saya, bapak yang soleh, ibu yang solihah, tidak boleh kita menjadi soleh sendiri, solihah sendiri. Kita harus selalu mencari ladang baru. Apakah itu namanya anak, istri, suami, orang tua, adik, ipar, hafizakumullah, mertua, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Tidak boleh ada yang tidak mengenal Islam gara-gara kita diam serumah saja. Kalau tidak, kita nanti dihisab oleh Allah, diaudit, ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 6, bahwa Rasul dan umatnya sama-sama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti tentang mendakwahkan agamanya. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Atau mas'uliyah secara umum, seluruh nikmat Allah itu akan ditanya oleh Allah. Ya. Ya. Digunakan untuk ibadah enggak? Digunakan untuk dakwah enggak? Rumah, tanah, toko, mobil, ya, ya, istri, anak. Karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma'idzin 'anin na'im." Semua ditanya. Nah, ini nomor 3. Nomor 4, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, adalah at-tandimul islamiyyu bada'a minal masjidi. Saya ulangi Bapak Ibu, at-tandimul islamiyyu bada'a minal masjid. Soliditas umat Islam, kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam itu dimulai dari masjid. Mad dalil, mana dalilnya bahwa masjid itu harus dijadikan perhatian utama? Dalilnya begitu Nabi SAW sampai ke Madinah, pertama yang dibangun apa Bapak Ibu? Apa Ibu? Masjid. Mari kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang dalam konteks kekinian, supaya hijrah itu tidak hanya dongeng atau cerita zaman dahulu, tapi hijrah adalah kurikulum kehidupan bagi setiap muslim dan muslimah. Begitu kita tinggal di Bekasi atau di Depok, di Tangerang, ada tanah kosong, pemikiran sebagian pengusaha, pertama yang dibangun apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, apa yang pertama dibangun? Mall. Begitu ibu pergi ke mall, suaminya ngantar ke mall, ya adzan zuhur, bapak cari musola atau cari masjid. Tempatnya di mana Pak masjidnya? Musolanya? Bawa apa Pak? Jangan bermimpi ada masyarakat, ada negara maju diridhai oleh Allah, sementara
menomor sekiankan masjid. Ya. Kenapa kejayaan umat itu dimulai dari masjid? Pertama, karena di antara tanda keimanan seorang muslim itu benar, diterima oleh Allah, diakui oleh Allah, ukurannya bukan titelnya, walaupun titel itu penting. Ukurannya bukan pengikutnya, walaupun pengikut itu penting. Tapi ukurannya adalah sholat jamaah di masjid. Memakmurkan masjid minimal sehari 5 kali. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang membiasakan ya'tadu ketemu kata adat istiadat. Itu apa Pak terjemahnya? Kebiasaan tradisi. Jadi di masjid itu sudah tradisi kebiasaannya. Minimal 5 kali sholat jamaah. Maka saksikan iman dia itu benar. Saya bertanya Pak, kaum muslimin di bumi Allah Indonesia, di NKRI ini yang saya cintai, yang kita cintai bersama Pak. Masjid itu biasanya penuhnya bulan apa Pak? Para tokoh, para calon pemimpin, calon wakil rakyat Pak, rajinnya ke musola, ke masjid berapa tahun sekali Bapak Ibu? Berapa tahun sekali Bapak Ibu? Setelah selesai kelihatan lagi ke masjid Pak? Jadi ya, kenapa dimulai dari masjid? Karena iman seseorang itu diakui oleh Allah, di antaranya ya, sejauh mana dia di masjidnya. Lalu Nabi membacakan ayat dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah." Al-ayah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dari akhir. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kok tidak rajin ke masjid, imannya itu asli atau KTP Pak? Ini jadi ayat-ayat Quran itu ya, secara umum jelas. Ya. Makanya zaman Nabi itu menafsirkannya sedikit karena sahabat tahu bahasa Arab dan jelas. Kemudian kenapa masjid Bapak Ibu sekalian? Kenapa masjid? Karena umat Islam apabila menjadikan masjid adalah skala prioritas, maka umat Islam akan bersatu. Dan kalau umat Islam bersatu tidak bisa diapakan Pak? Diapakan Pak? Dikalahkan, sehingga kekuatannya utuh, suaranya juga utuh. Tapi kalau umat Islam apalagi pemimpinnya sudah bisa dibeli, suara umat Islam utuh atau terpecah? Akhirnya menang atau kalah? Itu terjadi di Australia atau di Eropa Pak? Saya harusnya nggak usah ngomong seperti ini, tapi saya khawatir ada yang nggak paham. Makanya Nabi SAW ketika diundang orang munafik untuk sholat di masjidnya orang munafik, masjid apa Bapak Ibu? Dhirar. Nabi langsung diizinkan Allah atau dilarang oleh Allah? Dilarang. La takum fihi abada. Jangan kamu sholat di masjid Dhirar selama-lamanya. Coba kalau Nabi mau sholat di masjid Dhirar, umat Islam terpecah atau utuh? Bapak Ibu, terpecah atau utuh? Dan itu diabadikan dalam surat At-Taubah agar kita semua mengambil pelajaran.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا الآية. Jadi umat Islam ketika sholat berjamaah setiap hari ketemu 5 kali, kemudian setiap pekan diperkuat, ya, diperkuat ketemu sekali, lebih besar lagi jumlahnya. Kemudian berdiri seorang khatib memberikan, ya, arahan, komando, ya, evaluasi kinerja Islam selama 1 minggu. Masya Allah. Kemudian ketemu setahun 2 kali, lebih besar lagi di lapangan. Acara apa itu, Pak? Maka umat Islam tidak bisa dikalahkan, dan ini diakui oleh ilmuwan barat. Apa kata orang barat yang belajar Islam tapi belum mau masuk Islam karena sekedar dipelajari saja? Umat Islam tidak akan terkalahkan selama ada hari Jumat, selama ada musim haji. Karena apa, Pak? Di saat itu umat Islam, Masya Allah. Tapi kalau sholat jamaahnya sedikit atau datang ke Jumatan, sementara khotibnya nggak semangat, ittaqullah, pelan-pelan, yang dibaca bahasa Arab semua, yang jamaahnya nggak faham, termasuk khotibnya juga nggak paham. Akhirnya jamaahnya sadar atau ngantuk, Pak? Ngantuk atau tidur? Tidur atau meninggal dunia, Bapak Ibu? Makanya Nabi SAW mengatakan, atau bukan mengatakan, diriwayatkan kalau khutbah ihmarra wajhuhu faka'annahu mundiru jais. Nabi kalau ceramah, ya ibadallah, khutbah, mukanya merah. Padahal Nabi orang yang paling sabar, paling santun. Tapi kalau ceramah semangat, merah mukanya. Faka'annahu mundiru jais. Seolah-olah beliau memberikan komando kepada prajuritnya untuk bertempur. Pak, sahabatnya melek semua ngantuk, Pak. Coba kalau khatibnya yang diundang ittaqullah, pelan-pelan gitu, Pak, jamaahnya tidur atau meninggal dunia. Tapi khatib yang seperti itu di hari-hari ini, Pak, dapat penghargaan atau diintelin, Pak. Makanya dimulai dari masjid. Karena masjid akan menyatukan semua warna. Apapun jamaahnya, apapun ormasnya, ketika di masjid, ya, maka semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tadi disampaikan oleh ilmuwan barat, selama ada haji, umat Islam bersatu. Karena orang yang haji sudah tidak memperdebatkan lagi kamu kunut atau tidak. Kamu kalau selawat pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina. Kamu kalau sholat pakai Bismillah atau langsung Alhamdulillah, enggak ada. Bapak Ibu, saya bertanya, jamaah haji yang setiap tahun Indonesia tidak kurang dari 200.000, begitu haji, waktu sholat maghrib, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sudais langsung memimpin sholat Allahu Akbar, doa, membaca bismillah pelan, gak kedengeran, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dari Indonesia langsung pulang ke Indonesia atau tetap sholat, Pak? Wah, imamnya ternyata ada yang langsung pulang, Pak. Tapi begitu pulang ke Indonesia kumat lagi gak, Pak? Apalagi 5 tahun Jadi ketika hari Jumat, haji dimanfaatkan, sebenar-benarnya umat Islam bersatu, tidak akan terkalahkan. Bapak Ibu sudah hafal semua sejarah kemerdekaan Indonesia, karena ulama-ulama kita ketika haji berkumpul dengan ulama-ulama pergerakan seluruh dunia. Ya, di Libya ada Umar Mukhtar, di Indonesia banyak ulamanya, Kiai Hasyim Asy'ari rahimallah, Kiai Ahmad Dahlan rahimallah, Bung Tomo rahimahullah, ya, Syekh Surkati rahimahullah,
Hasan rahimallah, Masya Allah, Pak Nasir rahimallah, ya, ya akhirnya pulang ke Indonesia merdeka. Makanya orang Barat mengakui selama dalam Islam ada sholat Jumat, selama dalam Islam ada ibadah haji, umat Islam tidak terkalahkan. Tapi musuh-musuh Islam pinter, sholat Jumat nggak dilarang, ibadah haji nggak dilarang. Tapi kalau sholat Jumat yang penting khotibnya apa Bapak Ibu? Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Ini muskilah. Ini yang kita hadapi sekarang. Hafizakumullah. Kenapa at-tandimul islamiyyu bada'a minal masjid? Kejayaan umat Islam dimulai dari masjid. Hafizakumullah. Karena masjid itu dalam sejarahnya yulidur rijal, melahirkan tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan yang lain-lainnya radhiyallahu anhum, mereka adalah tokoh-tokoh yang lahir dari ya risalah masjid. Nabi adalah imam masjid, Nabi juga kepala negara. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu adalah seluruhnya imam masjid, beliau juga kepala negara. Bahkan kalau Bapak Ibu dengarkan, ya, kita buka kitab. Bapak Ibu saya bertanya, begitu Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi dimakamkan atau mereka ya berselisih tentang apa Bapak Ibu? Nabi langsung dikubur atau mereka berpikir tentang apa? Kepemimpinan dulu. Ini betapa pentingnya kepemimpinan. Ada yang jagoin Abu Bakar, ada yang jagoin tokoh dari Ansor, bahkan ada sedikit yang jagoin Ali bin Abi Thalib yang jadi cikal bakalnya Syiah itu. Sahabat orang terbaik, generasi terbaik, tapi juga manusia pernah berbeda. Tetapi kalau sudah ada dalil yang kuat, semua bersatu Bapak Ibu. Apa dalil yang kuat? Sahabat mengatakan, bagaimana kita tidak ridho, kita tidak sepakat kepada orang yang Nabi saja ridho kepada agamanya. Kalau agamanya saja ridho, apalagi dunia kecil. Apa maksudnya Bapak Ibu? Begitu Nabi SAW sakit, tidak kuat ke masjid, siapa yang ditunjuk Nabi menjadi imam menggantikan Nabi Pak? Itulah yang menjadi alasan para sahabat kenapa mereka sepakat walaupun awalnya berbeda untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti. Khalifah itu artinya pengganti kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saya bertanya, ini mengadi-adi aja. Pemilu yang diselenggarakan sahabat tadi itu kira-kira habis berapa triliun, Bu? Atau cuma ngopi atau minum airnya aja, Bu? Masya Allah. Jadi Islam itu tidak ngabisin duit Bapak Ibu. Tapi ketika umat manusia sudah meninggalkan Islam, apa saja mahal. Belum kalau sampai 2 putaran. 2 putaran berarti hutangnya muter atau tetap? Masya Allah. Luar biasa Pak. Ini pelajaran hijrah yang sangat mahal. Jadi makanya at-tandimul islamiyyu bada'a minal masjid. Maka kita semua senang ketika lihat masjid Az-Zikra dan masjid yang lainnya semakin penuh. Semoga itu adalah awal kebaikan daripada keadaan umat Islam di sekitar kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, terakhir bukan karena materinya habis Pak, karena tema Al-Hijrah ini kalau ditulis dalam tafsir Maudhu'i sekitar 600 halaman. 600 halaman itu kira-kira sampai jam berapa Pak?
Ini ditulis oleh ya program doktor atau master minimal. Jadi Bapak Ibu ini walaupun mungkin belum doktor, sekarang ini sudah doktor. Risalahnya hijrah. Doktor ya, honoris causa atau humoris causa. Ad-du'fu jarimah. Ad-du'fu jarimah. Ya, sifat lemah, mental lemah itu jarimah, kriminal, kejahatan. Jadi Bapak Ibu supaya nanti nggak salah kalau punya anak jangan dikasih nama jarimah. Jarimah itu kriminal. Nanti bisa masuk penjara. Ya. Orangnya kalau laki disebut mujrim, jamaknya mujrimin. Mad dalil, mana dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pakar tafsir, didoakan Nabi, ahli tafsir dan ahli agama, meriwayatkan Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan hijrah kaum muslimin, ya, lalu mereka berhijrah disusul oleh Nabi SAW. Ternyata ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau hijrah Bapak Ibu. Mereka pilih tinggal di Mekah. Alasannya apa? Karena di Mekah banyak kepentingan dunianya. Ekonominya di Mekah, bisnisnya di Mekah, pasarnya di Mekah, keluarganya masih banyak di Mekah. Begitu diperintahkan hijrah ke Madinah berat, lebih memilih dunia daripada apa Pak? Perintah Allah. Ketika terjadi perang Badar, mereka dipaksa oleh orang kafir untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Dipaksa Pak, ingat dipaksa. Tidak keinginan sendiri untuk berkoalisi, tidak, dipaksa. Ketika dipaksa, tidak berani melawan, kemerdekaannya dibiarkan, ditanggalkan, kemudian mati, mereka tewas. Ketika itulah Bapak Ibu sekalian, turun ayat 97 yang isinya Allah menghukum orang-orang Islam yang tidak mau hijrah, lebih milih lemah, tidak melawan, ya. Orang kafir itu dihukum oleh Allah dengan 3 perkara. Pertama, matinya dalam keadaan mendolimi dirinya mereka sendiri. Jadi matinya zalim, padahal agamanya apa Bapak Ibu? Kemudian alasan lemah, kami dulu tertindas di Mekah, dipaksa, atau bahasa kekinian, kami kan wong cilik, rakyat jelata, ya. Alasan seperti itu diterima oleh Allah, ditolak Pak. Yang ketiga, di akhiratnya masuk neraka jahanam. Padahal agamanya apa tadi Bapak Ibu? Jadi orang beragama Islam tidak cukup mengaku agama, tidak cukup KTP-nya Islam walaupun penting, tapi harus dibuktikan dengan keperpihakan. Ini diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afin. Jadi divonis dengan 3 hukuman berat, kecuali orang-orang yang memang lemah, minar rijal wan nisa wal wildan, orang tua yang sudah tidak kuat pergi, ya, kayak Jundab bin Dhamrah yang sudah tua nggak kuat berjalan, akhirnya minta dipanggul anaknya.
atau perempuan yang enggak ada temannya, yang lemah, atau anak kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika turun ayat ini, ana minhum, saya termasuk anak kecil yang semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi orang yang kuat tidak mau berjamaah dengan kaum muslimin, tidak mau bergabung dengan kaum muslimin, malah berkoalisi dengan orang kafir walaupun dipaksa, itu tidak diterima, alasan lemahnya sekalian. Ulama tafsir mengatakan, Bapak Ibu, ini penting. Kenapa kok sampai dosa milih jalan yang lemah, tidak melawan itu ditolak oleh Allah? Karena setiap manusia itu dijadikan oleh Allah merdeka. Kenapa kemerdekaan beragamanya disia-siakan, lebih memilih mau dijajah orang kafir? Diteruskan, di dunia ini rakyat dengan penguasa yang zalim di negara manapun jumlahnya banyak mana Bapak Ibu? Pak, Bu, raja atau perdana menteri atau presiden yang zalim dimanapun berada, itu jumlahnya berapa Pak? Di setiap negara berapa jumlahnya? Ya satu. Contoh Mesir umpamanya, Fir'aun, ya satu Fir'aun. Tapi kenapa rakyat Mesir diadab oleh Allah? Karena mau dijajah, dizalimi oleh Fir'aun. Pak, kalau seandainya seluruh rakyat semua melawan raja yang zalim, menang rajanya atau menang rakyatnya? Paham Bapak Ibu? Kalau bahasa orang tua kita, kalau anak kecil atau bukan punya anak kecil lah, anak sudah agak gedean, cengeng, asal main sama temannya, ya, dicubit nangis, wadul, ngadu, Pak, saya dipukulin dia. Bapak yang bijak Pak, yang dimarahin temannya atau anaknya yang cengeng? Hah? Anaknya. Le, kue cah lanang, waneni le, waneni, podo-podo mangan. Apa Pak? Makanya lain sama. Kita melawan ya mati, ditindas juga mati. Seorang muslim tidak boleh mati dalam keadaan hina. Bapak Ibu, seharusnya ceramah tentang hijrah ini di mana Pak yang tepat, yang didengarkan orang banyak? Bapak Ibu, kemarin malam itu kan peringatan 1 Hijriah Pak. Ceramah seperti ini harusnya di mana supaya seluruh bangsa Indonesia mendengar Pak? Tapi sebagian rakyat, masyarakat maunya mendatangkan mubalik yang lucu atau yang ilmiah? Pak, ini masalahnya. Kadang-kadang nggak nyambung antara ulama dan rakyatnya. Maka kewajiban kita menyambung-nyambung. Setelah difahamkan bahwa pengajian itu namanya pengajian Islam. Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ngaji adalah qala Allah, qala Rasul. Kemudian tambahkan lagi pendapat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang setia dengan sunnah, ulama yang senang berjamaah menyatukan umatnya. Jadi selera kita setelah hijrah ini harus sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan Islam disesuaikan dengan selera kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus disesuaikan dengan Islam. Makanya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian belum beriman sebelum hawa nafsunya, seleranya, hobinya mengikuti Islam yang aku bawa. Jadi ini yang harus difahamkan kepada saudara-saudara kita, sehingga insya Allah semoga diri kita, keluarga kita, bangsa kita berhijrah untuk menuju lebih baik lagi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf, tidak usah ada pertanyaan Pak ya, diamalkan saja. Saya tutup, saya sendiri yang tutup aja, nggak usah panitia, sama aja. Kita tutup dengan kafir majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.